tadi Pak Arif menyampaikan tentang SMART ya. SMART itu ya kan banyak variabel resiko itu kan, ada dari mengenai keuangan ya kan, ada mengenai SPB semacam ya. Nah, ya kan Pak Arif ya, itu nggak salah ya. Nah, ini uji sekali dulu, saya pikir pertanyaan dulu. Nanti saya satu, beliau dua kan empat. Ada saya satu pertanyaan ya. Saya mau bertanya, mau kasih kuis ya, yang dari peserta ini. Tadi kan ada menyangkut dengan SE terdahulu ya, SE 21 tahun 2004 resiko. Kalau teman-teman misalkan terjadi ya ada kontrak individu atau kontrak fisik tidak tercapai atau terjadi putus kontrak, itu terjadi risiko apa? Siapa bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kinerja. Apa? Kinerja bisa, keuangan bisa. Salah satu dong. Kinerja. Resiko kinerja, iya. Karena dia exam tentang resiko. Terus tangan buat Riza, kan sudah ada yang satu ada saya. Memang pelakunya. Oke, thank you. Itu masuk kalau putus kontrak, kalau tak tercapai tercapai target dari organisasi, itu terjadi namanya resiko kinerja. Itu kan valid ya. Itu masih satu resiko. Oke, saya kembali ke kasus ke Pak Arif atau Bu Rizka, silakan, atau mau mereka bertanya. Saya kembali ke Bapak mau ngasih apa tulis kah atau mau suruh bertanya kah? Oh, dua bertanya, dua kuis. Nah, Bapak kan ada dua lagi nih. Satu itu pertanyaan, dua bertanya, dua kuis misalkan. Ya, silakan. Ada yang bertanya tadi apa bertanya? Pak, bertanya. Semuanya. Angel, jangan dulu, si Ato dulu ya. Dari Ato satu nanti bisa ya. Ya, silakan mau bertanya atau mau jawab kuis? Bertanya. Oke, silakan. Apa bertanya? Ke siapa? Pertanyaan ke siapa? Ke Nasun Bu Piska atau Pak Arif? Manajemen resiko, Pak. Ya. Pakai mic dia, Pak. Nggak bisa. Oke, lebih bagus kan Bambi kali. Ya, silakan. Apa? Jadi gimana cara kita mitigasi resiko, misalkan kita melihat suatu proyek itu mengalami potensi keterlambatan, khususnya karena kondisi lahan yang dimana periode pekerjaannya itu sudah ditetapkan. Ya, ini lagi booming ya masalah itu ya. Oke. Kayak nggak bagus Bapak. Siapa mau? Bapak bertanya ke siapa? Ke saya kan moderator. Nanti kalau nggak saya bantu jawab. Ya, silakan Pak Arif atau Pak siapa? Ibu Rizka, ya, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya dan lumayan cukup sulit ya. Jadi gini, dalam suatu kegiatan itu kan lahan itu memang menjadi penting, dan kalau lahan tidak ada maka risiko kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan yang kita alami, kegiatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari Kementerian Pusat. Nah, gimana cara memitigasinya? Kalau mitigasi itu kan berarti istilahnya mencegah supaya risikonya tidak menjadi masalah, tidak terjadi masalah tersebut di kemudian hari. Jadi pertama kita itu harus matangkan dulu perencanaannya. Jadi kalau perencanaannya matang, kita lahan sudah ada, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi lahan tersebut bermasalah. Nah, kita harus pastikan dulu ini lahan itu mau di mana, milik siapa. Kalau misalkan ternyata butuh pembebasan lahan, maka harus dibebaskan dulu. Siapa yang membebaskan, biaya pembebasannya berapa. Nah, itu harus ditentukan dulu di tahap awal perencanaan. Jadi sebelum perencanaan itu matang, usulan kegiatan itu diusulkan, itu harus sudah ada dulu lahannya, sudah pasti dulu. Nah, bagaimana kondisinya kalau ternyata lahan belum pasti? Maka kalau dari hal mitigasi risiko, ya jangan dilakukan dulu kegiatannya, kita matangkan dulu lahannya. Kalau lahan sudah matang, baru diusulkan kegiatannya. Ini kita bersama aja ya, tapi ini intinya keterbukaan, kejujuran, berakhlak
ya di situ ya. Emang secara teknis harus perencanaan yang lebih matang. Oke, ada lagi atau oh ya, Bu Angel, karena dia juga pelaku ML. Silakan ada mau ditanya. Bukan Angel dong, ya. Betul kan Angel? Enggak ada tadi. Silakan Bu. Ini satu tadi ya, kasih ke nih, Ato. Ya, Ato. Katanya satu, nanti 2 kuis ya, dari Bu Wiska 1 kuis, dari Pak Arit kuis. Jadi 31 kesempatan bertanya ya. Nanti ada kuis. Pertanyaan soal manajemen risiko tadi itu Pak Arit dan Pak. Tadi kan dibahas sedikit soal macam risiko kan ada 8. Mungkin aku minta penjelasan lebih mengenai risiko SPSE tadi yang terakhir. Yang ke-8. SPBE ya? SPBE. SPBE ya? Ya. Iya, salah ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk risiko SPDE ini sebenarnya risiko yang diatur atau diampu oleh UPRT 1. Kan kita itu kan banyak sistem informasi ya, sistem informasi kayak Pakai itu aja Pak. Iya, yang kayak dinamik. Pusing. Nah, itu kan SPBE ya, itu kan namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Kita lihat. Oh. Itu misalnya kayak gini nih, Brapo, kalau apa namanya, kalau yang di bidang konstruksi, simpan, sikap, nah itu apa namanya? Risiko SPBE itu merupakan risiko yang berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE yang terjadi atas. Nah, ini contohnya. Jadi risiko SPBE hanya dikelola pada level UPRT 1. Nah, jadi kayak misalkan ya Bencana apa? Bencana. UPRT 1 apa? yang kepala pusat data dan teknologi informasi. Nah, itu yang Izin contohnya itu, Nah, itu. kemarin itu data jebol. Nah, itu kan resikonya di pusat. Dan jadi kayak sistem-sistem itu di pusat. Iya. Jadi resiko itu, khusus SPB itu nggak boleh ditangani oleh UPRT 2 3. Dia resikonya P1 aja. Ya, artinya memegang langsung induk kepala aplikasinya kan sebagai otoritas ya. Otoritasnya aplikasi ya. Selain itu bisa dipakai. Oke. Nah, di bawah aja. Oke, itu dia. Oke, saya kembali ke siapa? Nasib. Oh, mau tanya lagi? Oh, silakan. Tapi karena Pak Hadiah ya. Iya, mau. Aku nanya Mas, kan kalau terkait risiko korupsi ini kan wajib ya di sini PRT. Nah, aku mau nanya, kan kalau misalkan itu mencantumkan risiko korupsi, Iya, kan korupsi. pada takut-takutan kadang kayak apakah terlalu terus terang atau gimana gitu kan. Nah, sebenarnya benefit kita mencantumkan risiko korupsi yang kayak secara lebih terus terang tuh apa gitu? Benefitnya kita terus terang di situ ada risiko korupsi itu apa? Jadi sebenarnya kalau dalam pembangunan itu kan tidak boleh ada yang namanya korupsi. Jadi korupsi itu adalah suatu kesalahan dari kita sebagai penyelenggara negara yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan adanya pencantuman risiko korupsi itu artinya kita meminimalisir atau menghilangkan korupsi itu agar tidak terjadi. Contohnya Pak, misalkan, itu lagi ya, yang tadi kan Bu Sarah, memang kami kan ada bikin tabel resiko, salah satunya harus wajib ya, karena SE 21 tahun 2024 wajib sekarang hukumnya mencantumkan salah satu resiko korupsi. Sebelumnya kan nggak pernah kan dilewatin, sehingga maka itu perlu dimitigasi. Contoh, misalnya pada saat pelaksanaan banyak terjadi perubahan pelaksanaan dari perencanaan, ya kan? Di situ kan bisa akibat timbul resiko korupsi, gitu kan Bu ya? Misalnya dari perencanaannya misalnya merubah ruang lingkup atau fungsi. Nah, itu perlu
supaya tidak terjadi ada resiko korupsi, dibuatlah pertegasan terhadap dengan justifikasinya. Jadi setiap teman-teman, apalagi di PPK, di teman-teman direksi, setiap apapun itu makanya perlu namanya justifikasi supaya tidak ada terjadi nanti resiko korupsi, karena situ juga ada celah. Ada celah, berarti kalau ada celah itu bisa terjadi korupsinya ada kan Pak. Bukan arti korupsi itu misalnya dia fiktif, tidak, tetapi dari hasil fungsi atau kualitas itu masuk kategori resiko korupsi teman-teman. Jadi kita nggak melihat korupsi itu misalnya kong kali kong, tidak bisa dari pengadaan, itu udah sering ya, sudah disampaikan ke teman-teman, tapi tidak sebatas hanya tadi itu ya, ngasih. Yang korupsi itu kan dia fokus terhadap perbuatan yang ada unsur sifatnya dia ada niat sengaja, atau orang bilang titik volume, itu juga hati-hati, itu juga bisa menyangkut dengan risiko korupsi dan dari risiko keuangan kerugian negara. Jadi tidak hanya melihat tadi hanya sebatas menguntungkan orang lain atau tetapi terhadap juga tuh Pak, volume itu bisa menyebab ternyata resikonya. Jadi mereka pakai pasal-pasal tuh jelas. Nah, karena ini belajar kategori dari SMAP adalah resiko, ya minimal resiko korupsi itu penting dimunculin. Karena kan teman-teman pada takut ya, setiap owner pada ketakutan. Harusnya bisa, misalnya nggak usah hal kecil deh, pemberdayaan masyarakat deh, Pamsimas atau sanitasi. Ada nggak celah korupsi? Ada. Gitu. Misalnya merekrut pegawai bisa terjadi ada celah di situ, pinjam nama atau pakai nama sih tapi nggak ada orangnya kan, nggak ada wujudnya kan, itu juga kategori resiko korupsi teman. Nah kalau secara teknis tadi masalah di volume Pak, volume atau speknya. Contoh kita patokan spek, nah gini, kalau udah justifikasi menentukan speknya standar, katakanlah ya 30 dia ngasih kolomnya ya, tapaknya, terus kita bikin 35 kali 30, berarti ada lebih, boleh nggak? Boleh. Atau speknya tadi kita pakai AZ 100 misalnya baja, kita kasih 150, boleh. Yang penting tidak merugikan negara, artinya melebihi. Yang penting tidak mengurangi standar dari justifikasi atau standar kita ya. Kalau di bawah itu korupsi, tapi kalau itu lebih dari standar kita di atas ya, itu nggak masalah teman-teman. Jadi kita artinya tidak kaku dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, tidak boleh kaku ya, tetapi bisa fleksibel. Tapi jangan di bawah SNI atau standar RKS kita. Kadang-kadang teman-teman kan sudah ada standar SKS tapi masih melanggar. Nah ini yang berisiko ya kan. Jadi ini terutama yang teman-teman di lapangan ya, supaya kita harus berani melakukan integritas, menunjukkan suatu perilaku punya integritas kita, supaya orang kerja, supaya nggak terjadi benturan fisik, kesehatan, itu juga pengaruh. Makanya kenapa SMKK itu sangat penting ya, karena di dalam pekerjaan konstruksi kan selalu persiapan pendahuluan ada dan SMKK. Nah ini harus diterapkan ya, harus diterapkan SMKK-nya. Itu juga terjadi di kategori dalam resiko ya sesuai SE 21 tahun 2024 sudah ya. Silakan Bu. Lagi. Paham nih arahnya pertanyaan Mbak Sarah kemana. Jadi sebenarnya itu juga terjadi di kami. Kenapa sih sulit mengungkap resiko itu? Sebenarnya apa nih benefit yang kita dapat setelah mengungkapkan resiko? Menurut kami sangat penting mengungkapkan setiap detail celah kemungkinan resiko yang ada. Namun lebih penting lagi punya mitigasi atau rencana penanganannya. Jadi benefitnya apa buat kita sebenarnya dengan kita menggambarkan situasi yang terjadi, kemudian ada rencana penanganannya, itu adalah dasar untuk kita membangun sistem. Kayak Bapak bilang tadi, sebenarnya teman-teman yang di lapangan ini udah tahu sih apa yang harus dilakukan, tapi kita kan manusia, seringnya lupa, seringnya ketimpa pekerjaan ini, ketimpa pekerjaan itu, akhirnya miss lah hal-hal yang harusnya ada tadi. Nah, pentingnya apa? Kita menuangkan semua resiko dan rencana tindak lanjutnya adalah untuk membangun sistem. Dari resiko tadi kan dituangkan tuh, oh resikonya ternyata resiko korupsi, misalnya di perjalanan dinas begini. Kemudian kan kita identifikasi nih, apa ya kira-kira caranya untuk penanganan, misalnya dari perjalanan dinas untuk menekan celah perjalanan dinas fiktif atau apa. Mitigasinya adalah pembayaran dilakukan secara non tunai gitu, langsung transfer ke rekening gitu. Itu kan kebijakannya masing-masing ya. Namun kita tuangkan di situ, kemudian dari situ kan akan terbangun sistemnya.
ada muncul SOP-nya. Ketika ada rencana mitigasi kan kemudian ada SOP-nya, standar pelayanannya seperti apa. Kemudian dari setiap mitigasi itu dikumpulkan, dikembangkan menjadi suatu sistem, maka ketika terjadi kemungkinan pelanggaran atau kemungkinan kesalahan, itu menunjukkan willing baik kita semua yang berada di bawah instansi sampai ke pimpinan instansi, menunjukkan kalau kita tuh willing untuk membangun sistem yang lebih baik. Namun kesalahan kali ini akan ditelaah lagi, berarti ada kesalahan pada human error-nya kah, atau ada intervensi dari pihak lainnya kah. Itu akan membantu mempercepat proses pemulihan sistem yang berjalan gitu. Jadi kalau sistemnya terlalu besar dan berantakan dan acak-acakan, ketika ada satu yang macet, kita tuh nguliknya lama. Mana sih yang harus diperbaiki gitu, karena nggak ada runtutan skenario-nya kan. Tapi ketika sudah terbangun sistem yang baik, tata kelola yang baik, SOP yang lengkap dan memadai, ketika ada satu yang macet, ada gangguan, oh kita bisa tahu langsung, oh perbaikannya itu langsung di sistem yang ini, yang lain nggak perlu diotak-atik lagi. Itu sih sebenarnya setelah yang kami jalani. Iya, berarti pakai loss, namanya tabel loss event itu ya. Ada loss eventnya itu ya. Ya oke, gitu teman-teman ya, sampaikan ya. Oke, mungkin itu ada lagi, kita kuis dulu dong. Satu dari Bu Rizka kasih, mau sampaikan. Arisa silakan Pak Arif mau kuisnya apa ke teman-teman. Silakan mau kasih soal apa silakan. Mas Arif dulu atau saya dulu? Silakan Pak Arif dulu, silakan. Bisa nggak dulu? Ya, udah ya. Terkait paparan yang tadi sudah Iya, disampaikan, paparan aja. satu perbedaan utama antara gratifikasi dan suap. Ayo, ada yang perbedaan? Perbedaan suap dan Perbedaan gratifikasi. utama. Kalau suap itu kan pemberian dengan kesepakatan. Kalau gratifikasi pemberian hadiah itu berupa uang, barang, diskon, berhubungan dengan jabatan, terus sama ada kepentingannya. Ya, perbedaan utamanya apa? Gratifikasi sama suap. Kalau suap itu apa tadi? Ayo. Ayo, ada lagi. Iya, ya itu aja. Pokoknya Arina jatuh nih, jangan lupa. Ya, silakan. Kalau suap ada perjanjian atau menjanjikan sesuatu. Kalau gratifikasi sekedar memberi saja. Hadiah. Oke. Ya, karena suap ada perjanjian di awal ya. Kalau ada gratifikasi ya tadi. Tapi ini bukan gratifikasi ya. Silakan Pak Arif. nggak nyampe setahun. Ya benar ibu. Kan di bawah 5 Kalau Ya. 1 juta sekarang. sama 2 juta sekarang. 2 juta. Dan ada 1 juta. 1.500.000. Bukan 2 juta. Dari 1 juta naik 1.500.000. Oh, ini beneran 1.000 ya? Oh, ya ampun. Ya silakan Pak Arif. Ayo mau kasih quiz apa? Sekarang mau kasih Pertanyaan dari saya gampang aja ya. Gampang aja. Ini siapa cepat dia dapat. Cepet-cepetan aja. Sebutkan, kan kita aturan ada SE ya. Sebutkan nomor dan tahun SE yang jadi MR. Ayo, yang baru. SE 12 tahun 2024. Ya benar. 12 ya? Oh, sama saya dulu 12 kali kan. Oh ya, gua salah ngomong 21 12 ya. 21 12 nih. 12 ya Mas ya? Saya salah ya? Oh ya sorry, 21 12 maaf. Sorry, oke. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, acara seminar manajemen risiko dan sistem manajemen anti penyuapan dan zona integritas. Sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ke dua narasumber kita ya. Oke, 1, 2, 3. Madrasah maju. Ada slogan nggak? Sekolah rakyat. Ada ya? Bermutu, maju, maju ya.